Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersua dalam acara yang penuh keberkahan, ngaji bareng dari rumah, nyaman di hati. Semoga hati kita hari ini adalah hati-hati yang selalu cintanya lebih kepada Allah dan cintanya lebih kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat di hari Jumat pada tanggal 26 November 2021 hari ini, atas izin Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tema yang kita angkat satu tema yang sangat luar biasa, satu tema yang menggugah jiwa kita semua, satu tema kerinduan umat terhadap kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tema kita adalah The Miracle of Mahabbatu Rasulillah, keajaiban mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, seluruh pemirsa, sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, seharusnya kita menghadirkan jemaah di studio, tapi karena masih dalam pandemik, kita belum bisa menghadirkan, maka kita katakan ngaji bareng dari rumah, nyaman di hati. Kita berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu, dan insya Allah ya, dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah, maka pandemik ini lebih mudah untuk meninggalkan negeri kita tercinta. Baik, alhamdulillah hari ini izin kita membuka ya, kita kedatangan tamu istimewa. Subhanallah, seorang ulama, kita katakan yang telah mengabdikan jiwa dakwahnya di tanah Sumatera Utara. Ya, datang dari Bangil, Jawa Timur beliau, atas perintah gurunda tercinta, murabbi beliau adalah Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, selaku pimpinan majelis Rasulullah Darus Sofa dan alumni pertama murid dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Darul Mustafa dari Tarim, Yaman, ulama dunia, allamah, dan beliau bagian dari salah satu murid terbaiknya yang ditugaskan berdakwah di Sumatera Utara sejak tahun 2004, Kiai. Alhamdulillah kita sapa beliau. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mungkin Kiai bisa membuka maskernya, sudah boleh insyaallah. Fadhol, silakan. Alhamdulillah kita bisa kedatangan tamu mulia, dan ini adalah hari pertama. Semoga ini bukan yang pertama, tapi bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita merindukan tema-tema khusus tentang sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bagian dari asyaddun nas, cinta yang harus lebih kita kepadanya dari manusia lainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah beriman kamu sekalian, kata baginda Nabi, sebelum aku menjadi orang yang paling kalian cintai, miwaladihi, dari anak-anak kalian dan orang tua kalian, wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Mari kita dengarkan prolog dari kiai kita, tuan guru kita, tentang bagaimana keajaiban mahabbatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kiai Haji Ahmad Mufti Nasihin, guru kami. Falyatafaddal mashkuran. Fadal Kiai. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamil ghuyub, sattaril uyub, ghafaril dhunub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-habibil mahbub, syafil ilal wa mufarrijil gurub, salatan na'manu bihal marhub wa nudriku bihal matlub, wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ilaihi mansub. Amma ba'du. Pemirsa TVRI, semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat fillah, mudah-mudahan kita semuanya dipersatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Di dalam
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu berada di area rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Terima kasih kepada Fadilatul Ustadz Fadli Sudiro yang telah mengajak kita dan juga mengantarkan kita untuk berjumpa dan menyapa, saling berbagi dengan semua saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara khususnya, untuk lebih memahami dan lebih mengerti akan tanggung jawab sebagai umat yang termulia, umat yang terbaik yang ada di sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya adalah sebaik-baik umat. Dengan membawa berbagai macam amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun faktor utama kita menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat adalah karena nabi kita, Rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Qasidah Al-Burdah menyatakan, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena nabi kita adalah sebaik-baik nabi, maka kita menjadi sebaik-baik umat. Karenanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal sosok dan juga sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara syarat utama kita bersyukur kepada Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang silang pendapat di antara kita bahwa syahadat kita tidaklah satu. Syahadat kita dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Sebagaimana kita juga dituntut untuk cinta dan iman kepada Allah, maka kita juga dituntut untuk iman dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haddul fasil. Adalah batas pemisah dalam segala hal. Umat-umat terdahulu iman kepada Allah dengan berbagai macam nama dari agama-agama mereka. Boleh kita katakan orang Yahudi iman kepada Allah, orang Nasrani iman kepada Allah, dan semua umat terdahulu iman kepada Allah. Namun mereka tidak iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan utama adalah beriman dengan Rasulullah. Demikian juga sabda Rasulullah, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini ma wasi'ahuma illa tibai." Andai Nabi Musa dan Nabi Isa, sosok Nabi teragung, sosok Nabi yang mulia. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk mencintai dan mengagungkan seluruh nabi. Mencintai, memuliakan, ta'zim adalah keistimewaan yang dimiliki oleh umat ini khusus. Umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala berapa kali menyebut di dalam Al-Qur'an semisal ayat fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Satu kelompok dari para nabi mereka dustakan, satu kelompok lagi mereka bunuh. Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allah mimma yaqul. Janganlah kalian semuanya semisal umat-umat Nabi Musa yang mencela dan juga menyakiti hati Nabi Musa. Maka mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, merindukan Rasulullah, memuji sosok Rasulullah adalah salah satu keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dan bagaimana juga para sahabat terdahulu memuliakan Rasulullah
mencintai Rasulullah bukan hanya sekedar diketahui oleh orang Islam, bahkan orang kafir sekalipun, bahkan orang kafir Quraisy sekalipun yang memusuhi Islam, mereka mengetahui bagaimana sikap para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, permasalahan inilah yang sering kita sampaikan di tengah masyarakat, yang kita berharap keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada di dalam hati kita semuanya. Dan ini adalah syarat utama iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk syukur kepada Allah. Nabi bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Karenanya iman kita melalui Nabi Muhammad, akhlakul karimah melalui Nabi Muhammad, berbagai macam perkembangan dan juga peradaban mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk kecintaan kepada Rasulullah, bentuk mengagungkan dan merindukan Rasulullah adalah al-haddul fasil, pemisah batas yang memisahkan kita dengan umat-umat terdahulu, bahkan dengan orang-orang yang sama dengan kita, sesama muslim. Nilai tingkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kadar kedekatan orang tersebut dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.